Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Khalifa Arda dengan NIM 2351364 dari kelas B dengan mata kuliah Kewirausahaan Syariah. Di sini saya akan memaparkan tentang bisnis saya, yaitu daur ulang limbah masker. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan skala prioritas dari 3 ide bisnis di bidang teknik lingkungan. Yang pertama yaitu ada daur ulang limbah masker. Fokus utamanya yaitu pada daur ulang masker bekas. Untuk prioritas utamanya itu terdapat 3, yaitu ada mitigasi dampak lingkungan. Prioritas utama adalah mengurangi dampak negatif limbah masker terhadap lingkungan. Limbah masker yang terbuat dari bahan sintetis seperti polipropilen membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dan dapat mencemari tanah, air, serta ekosistem laut. Dengan mendaur ulang limbah masker, kita dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke lingkungan dan mencegah terjadinya mikroplastik yang berbahaya bagi makhluk hidup. Lalu yang kedua yaitu ada kesehatan masyarakat. Selain menjaga lingkungan, bisnis daur ulang limbah masker juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Limbah masker yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang bakteri dan virus. Dengan mendaur ulang limbah masker, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu ada pemanfaatan sumber daya, yaitu prioritas lainnya dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Limbah masker yang telah didaur ulang dapat diolah menjadi produk-produk baru yang bernilai ekonomis, seperti bahan baku untuk membuat furnitur, bahan bangunan, atau bahkan produk tekstil. Dengan demikian, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Nah, dalam 3 paragraf di atas, dapat kita jelaskan bahwa bisnis daur ulang limbah memiliki 3 prioritas utama, yaitu mitigasi dampak lingkungan seperti mengurangi pencemaran dan melindungi ekosistem. Lalu ada kesehatan masyarakat, yaitu mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Lalu ada pemanfaatan sumber daya, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menciptakan air limbah. Lalu untuk bisnis yang kedua yaitu ada EcoBrick. Fokus utamanya yaitu pada bata ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu, EcoBrick ini kan merupakan bata ramah lingkungan, yaitu botol plastik yang di dalamnya terdiri dari sampah-sampah plastik yang telah dipotong-potong. Nah, untuk prioritas utamanya yaitu yang pertama itu ada dampak lingkungan sebagai prioritas utama. Dalam bisnis EcoBrick, dampak lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas utama. EcoBrick sendiri lahir sebagai solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik yang makin menggunung. Dengan mengubah sampah plastik menjadi bahan bangunan yang bermanfaat, kita turut mengurangi jumlah plastik yang berakhir di landfill atau lautan. Prioritas ini mencakupi seperti memaksimalkan penggunaan kembali. Itu tuh seperti setiap EcoBrick yang dihasilkan benar-benar terpakai, benar-benar terfungsi dari produk akhirnya, sehingga memaksimalkan limbah yang telah kita daur ulang. Lalu ada kolaborasi dengan komunitas, yaitu membangun kerjasama dengan komunitas lokal untuk mengumpulkan sampah plastik dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Nah, untungnya dari kolaborasi dengan komunitas ini, masyarakat-masyarakat yang di sana yang kurang paham dengan apa itu EcoBrick, jadi tahu dengan kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan lingkungan seperti environmental, pencinta lingkungan, dan yang lain-lain. Lalu yaitu ada inovasi produk, yaitu terus mengembangkan produk-produk baru yang bernilai tambah dari EcoBrick, sehingga permintaan pasar itu semakin meningkat. Nah, yang dimaksud dari inovasi produk ini, eh, dalam produksi EcoBrick ini kita harus berinovasi. Contohnya seperti sebelum diperjualbelikan, alangkah baiknya botol plastik tersebut dicat terlebih dahulu berwarna, intinya itu seunik mungkin agar minat pembeli itu semakin meningkat.
Lalu yang kedua yaitu ada edukasi sebagai pilar penting. Selain dampak lingkungan, edukasi juga menjadi pilar penting dalam bisnis ekobrik. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya mengurangi sampah plastik. Prioritas dalam edukasi ini meliputi workshop atau pelatihan, yaitu seperti mengadakan workshop dan pelatihan pembuatan ekobrik untuk masyarakat luas, agar masyarakat-masyarakat yang di sana itu teredukasi, terutama untuk anak-anak yang sekolah. Lalu ada sosialisasi di sekolah, yaitu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memasukkan materi tentang ekobrik dalam kurikulum pembelajaran, agar anak-anak sekolah itu tahu bahwa ekobrik itu betapa pentingnya ekobrik itu untuk lingkungan. Lalu ada kampanye di media sosial, yaitu melakukan kampanye melalui media sosial untuk menyebarkan informasi tentang manfaat ekobrik dan cara pembuatannya. Nah, di zaman modern sekarang ini kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin dengan adanya itu media sosial seperti di Instagram, TikTok, dan YouTube. Kita dapat melakukan cara pembuatan ekobrik dan apa manfaatnya dapat dijelaskan di Instagram, TikTok, dan di YouTube tersebut. Lalu ada harga sebagai pertimbangan bisnis. Nah, meskipun dampak lingkungan dan edukasi menjadi prioritas utama, tetapi aspek harga juga perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis ekobrik. Harga yang kompetitif akan menarik minat konsumen dan memastikan keberlangsungan bisnis. Prioritas dalam penentuan harga meliputi seperti analisis biaya produksi, yaitu melakukan analisis yang cermat terhadap biaya produksi, mulai dari pengumpulan sampah plastik hingga proses pembuatan akhir. Lalu ada penentuan harga jual yang kompetitif, yaitu menetapkan harga jual yang menarik minat konsumen, namun tetap memberikan keuntungan yang cukup bagi bisnis. Lalu yaitu yang ketiga ada menawarkan produk dengan variasi harga, yaitu menyediakan produk ekobrik dengan berbagai rentang harga yang memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. Nah, untuk menawarkan produk dengan variasi harga ini, langkah baiknya kita tuh menjualkan ekobrik dengan beberapa variasi harga. Jangan dengan satu variasi saja. Contohnya tuh ekobrik yang telah dibentuk menjadi pot, atau ekobrik dengan botol biasa, atau ekobrik yang telah dijadikan kursi, meja, seperti itu contohnya. Lalu yang bisnis ketiga yaitu ada alat rumah makan ramah lingkungan. Untuk fokus utamanya yaitu terdapat di penjualan alat makan yang ramah lingkungan. Nah, prioritas utamanya yaitu yang pertama ada penelitian dan pengembangan produk. Yang pertama itu ada pilihan bahan. Prioritaskan pemilihan baku yang benar-benar ramah lingkungan, mudah terurai, dan aman bagi pengguna. Lakukan riset dalam mengenai beberapa jenis bahan seperti bambu, kayu, atau biji-bijian. Nah, sebelum diperjualbelikan, alangkah baiknya alat-alat rumah makan ramah lingkungan ini dipilah dulu bahan bakunya, mana yang ramah lingkungan, mudah terurai, dan aman bagi penggunanya. Lalu kita juga harus melakukan riset terus-menerus dalam penggunaan bahan bakunya. Contohnya seperti melakukan riset kepada bambu, kayu, atau biji-bijian. Lalu yang kedua yaitu ada di desain produk. Kembangkan desain produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menarik visual. Pertimbangkan aspek ergonomi dan daya tahan produk agar konsumen merasa puas. Nah, kembangkan desain produk yang tidak hanya fungsional. Contohnya itu seperti kan kalau sendok sama garpu itu kan bisa disatuin. Itu kan masuknya fungsional. Tetapi kita juga harus mengembangkan desain yang terbaru agar agar menarik meminat konsumen maupun itu secara visual. Dan juga kita harus memilah bahan bakunya untuk agar daya tahan produk tersebut bertahan lama. Lalu ada proses produksi. Nah, pastikan proses produksi yang digunakan minim limbah dan ramah lingkungan. Gunakan energi terbarukan serta pertimbangkan untuk bekerja sama dengan pengrajin lokal. Nah, balik lagi nih dengan judul bisnis yang ketiga ini kan alat rumah makan ramah lingkungan. Nah, kita harus seminimal mungkin menggunakan limbah dan memaksimalkan mungkin untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Lalu juga untuk
pertimbangkan untuk bekerja sama dengan pengrajin lokal, itu dapat membentuk lapangan kerja bagi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Lalu prioritas yang kedua yaitu ada pemasaran dan branding. Yang pertama itu ada target pasar. Identifikasi target pasar yang tepat, misalnya kalangan sadar lingkungan, keluarga muda, atau pelaku bisnis yang peduli ESG atau environmental, social, and governance. Lalu yang kedua itu ada pemasaran digital, yaitu memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, buat konten yang menarik dan informatif tentang manfaat produk serta dampak positifnya bagi lingkungan. Nah, balik lagi nih di zaman modern sekarang ini kan dengan adanya media sosial gitu, kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan dengan adanya media sosial dengan memberikan informatif yang menarik tentang eh, tentang dampaknya menggunakan alat rumah makan bagi lingkungan gitu. Contohnya, yang terakhir yaitu ada kerjasama strategis, yaitu jalan kerjasama dengan kafe, restoran, atau toko kelontong yang memiliki visi yang sama. Hal ini akan membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kredibilitas merek. Nah, tidak hanya di media sosial nih, kita juga harus memanfaatkan bekerja sama dengan offline-offline store seperti dengan kafe, restoran, toko kelontong, atau bisa juga dengan toko-toko yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu ada operasional dan keuangan. Untuk ini terbagi tiga, yaitu yang pertama ada rantai pasok, yaitu bangun rantai pasok yang berkelanjutan dengan melibatkan pemasok bahan-bahan lokal. Pastikan kualitas bahan baku terjaga dan proses pengiriman yang efisien. Lalu yaitu yang kedua ada manajemen keuangan. Kelola keuangan bisnis dengan baik, hitung secara cermat biaya produksi, pemasaran, dan operasional lainnya. Lalu yaitu ada yang terakhir ada skalabilitas, yaitu merencanakan strategi untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan, pertimbangan untuk memperluas produk, membuka toko fisik, atau bahkan ekspor ke pasar internasional. Nah, di bisnis alat rumah makan ramah lingkungan ini, sebisa mungkin tuh kita harus berkembang bisnisnya untuk berkelanjutan hidup. Jangan mentok-mentok di situ saja. Seperti contoh dari pengembangan itu seperti memperluas produk, membuka toko fisik, atau bisa juga ekspor ke pasar internasional. Sekian pembahasan ide bisnis dari saya. Izin menambahkan, eh, alasan saya memilih bisnis daur ulang limbah masker ini balik lagi, pertama yaitu ada kesadaran lingkungan. Untuk kesadaran lingkungan ini kan ibaratnya itu darurat lingkungan. Limbah masker ini kan merupakan hal yang mendesak yang segera perlu ditangani beberapa dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Itu ada yang kedua yaitu ada contoh dan yang seperti contohnya di nomor satu ini seperti di COVID-19 kemarin. Banyaknya masker yang sekali pakai hingga dibuang kemana-mana, itu kan bisa menyebabkan limbah. Yang kedua yaitu ada peluang pasar. Permintaan akan solusi pengelolaan limbah masker yang sangat tinggi, terutama pasca pandemi. Nah, di pasca COVID-19 juga kan kemarin penjualan masker itu melonjak tinggi karena penggunaannya yang dengan sekali pakai. Lalu yang ketiga yaitu ada kontribusi sosial, yaitu kita dapat membuka lapangan kerja. Contohnya seperti bisnis daur ulang dapat menciptakan lapangan kerja baru terutama di daerah yang memiliki masalah sampah. Seperti itu contohnya. Dan yang terakhir yaitu inovasi dan pengembangan produk. Nah, di inovasi dan pengembangan produk ini terdapat pengembangan teknologi bisnis daur ulang yang mendorong inovasi dalam pengembangan teknologi daur ulang yang lebih efisien dan efektif. Lalu juga kreativitas tanpa batas. Limbah masker dapat diolah menjadi berbagai macam produk dengan nilai tambah yang tinggi sehingga membuka peluang bagi pengembangan produk-produk baru yang unik dan kreatif. Jadi seperti itu kenapa alasan saya memilih bisnis daur ulang limbah masker ketimbang bisnis yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.